Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lanjut materi pagi ini hari Minggu 23 Januari 2002 ya. Tasrif usul. Tasrifu hal usuli. Tasrif itu artinya perubahan. Usulnya artinya dasar. Bisa juga artinya pokok. Bisa juga artinya induk. Ya, sekitar ini Pak artinya pokok, dasar, induk, asli. Asli atau asal. Ya, ini artinya sekitar itu. Kalau dikatakan ini tasrif usul, tasrif induk, apakah nanti ada tasrif anak? Ya, nanti ada tasrif turunan namanya Pak ya, tasrif far'i. Ya, ada tasrif usul, berarti nanti ada tasrif far'i, tasrif cabang atau tasrif turunan. Turunannya derivatif. Baik, yang pertama fa'ala. Ini dinamakan madi maklum. Madi maklum. Madi itu kata kerja lampau, maklum itu aktif. Lampau aktif. Ini lampau, mati artinya kata kerja waktunya lampau. Ya, maklum artinya aktif. Contohnya fa'ala, kita artikan bekerja ya ini fa'ala. Karena ini sebenarnya rumus, nggak usah diartikan, tapi kita artikan ya. Bekerja misalnya. Fa'ala bekerja. Tapi ini kan madi. Oh, berarti ada kata keterangannya waktunya telah. Telah bekerja. Jadi fa'ala telah bekerja. Contoh lagi. Nasoro. Nasoro melihat. Nasoro menolong. Tapi ini kan bentuknya madi. Oh, berarti kata keterangan waktunya telah. Nah, telah menolong Nasor. Ya, baik. Berikutnya. Kalau menolongnya ini telah atau telah menolong, sekarang dia sedang apa? Sekarang dia sedang duduk menunggu keluarganya yang sudah ditelepon karena yang ditolong itu orang yang sedang kecelakaan ya. Menolongnya sudah gitu ya Pak ya, sudah dilakukan, sudah lampau, masanya sudah lewat ya. Menolongnya sudah dilakukan. Sekarang sudah nggak menolong lagi, maksudnya aktivitas yang lain. Sedang misalnya sedang menunggu keluarga ini korban ya, kan udah ditelepon tadi. Ya misalnya kalau akala makan. Akala makan. Akala artinya makan. Ini kan fi'il mati. Oh, berarti telah makan. Telah makan. Kalau telah makan sekarang ngapain? Sekarang sedang menunggu piring yang kedua. Karena ini jatahnya 3 piring ini anak ini Pak ya, bongsor badannya. Ini lagi doyan makan nih. Satu bako itu habis sendiri kalau dia di rumah itu. Kalau nggak ada di rumah tuh satu bako bapak ibunya 2 hari nggak habis-habis. Akala, akala telah makan, makannya sudah dilakukan maksudnya gitu ya. Sekarang sedang apa? Sekarang sedang menunggu piring kedua diisi lagi. Sedang menunggu karena apa? Ya, belum matang nasi. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua, yang pertama fi'il madi, yang kedua mudhari maklum. Mudhari maklum. Mudhari maklum. Maklum artinya aktif, mudhari itu sekarang atau akan datang. Kata kerja waktunya sekarang atau akan datang. Ya, apa itu present tense atau future tense ya? Bahasa Inggrisnya gitulah. Ini pakai gaya ya, pakai bahasa Inggris. Sedang atau akan waktunya. Berarti kalau yaf'ulu sedang atau akan bekerja. Tapi arti sebenarnya bukan itu ya Pak ya. Ini kita arti pinjem dulu aja ya. Fa'ala bekerja, kalau kita artikan bekerja.
Yaf'ulu berarti sedang atau akan bekerja. Karena nanti di kamus itu nggak ada, ini yaf'ulu ini nggak ada. Adanya yaf'ilu, yaf'ilu. Kalau yaf'ulu nggak ada. Makanya kita pinjam arti aja, karena arti sebenarnya bukan ya. Bukan. Ini rumus formula, rumus umum. Akan, sedang, atau akan. Baik, yang ketiga fa'lan. Tambahnya apa kalau dari fa'ala nomor 1 sehingga menjadi nomor 3? Fa'ala menjadi fa'lan, tambahannya alif di belakang ini Pak. Jadi fa'lan tambah alif di belakang. Hurufnya jadi 4. Kalau yang nomor 1 kan hurufnya 3. Fa'lan artinya pekerjaan. Sudah berubah menjadi kata benda. Kalau fa'ala tadi bekerja, kata kerja. Fa'lan artinya pekerjaan. Ini dinamakan masdar. Masdar. Kok seperti orang Jawa, masdar, temannya Mas Paryono. Ya ini ya masdar ya. Ya, ini masdar maksudnya kata benda yang diambil dari kata kerjanya atau kata kerja yang dibendakan gitulah masdar itu. Memang artinya itu bukan. Arti sebenarnya masdar itu sumber ya. Sumber artinya. Tapi kalau dikatakan sumber bingung. Ya dikatakan maksudnya apa? Nah, kalau maksudnya ini fiil yang dirubah menjadi isim atau kata kerja yang dibendakan untuk fa'lan atau masdar. Baik, kita lanjut yang nomor 4. Dari nomor 1 fa'ala menjadi fa'ilun, ada tambahan huruf alif disisip di huruf setelah fa, setelah huruf pertama. Fa'ala menjadi fa'ilun. Ini dinamakan ismu fa'il. Isim fa'il. Apa isim fa'il? Pelaku. Pelaku apa? Pelaku dari pekerjaan. Pekerjaannya apa? Bekerja. Berarti pelakunya ya pekerja. Pekerja atau karyawan. Kalau pekerjaannya memandang seperti nazoro atau menolong, nasoro. Nasoro menjadi nasirun. Jadi apa artinya? Penolong. Kalau nazara melihat, jadi apa? Nadhirun. Apa artinya nadhirun? Penonton. Melihat. Orangnya berarti yang melihat, penonton. Nah, karena pelihat tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Kalau pekerja ada, kalau pelihat, ya nggak dikenal nih ya Pak ya. Adanya penonton atau pemirsa. Nah, penonton atau pemirsa. Baik. Yang kelima, ditambah huruf apa dari fa'ala ini? Huruf tambahnya wawu disisip di huruf sebelum akhir dan ma di depan. Jadi maf'ulun. Ini namanya apa? Ismu maf'ulin. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Yang dikenai pekerjaan. Maf'ul itu artinya yang dikenai pekerjaan. Kalau fa'ala bekerja, maf'ulun berarti yang dikerjakan. Yang dikerjakan. Kalau nasoro menolong, menjadi apa? Mansurun. Mansurun apa artinya? Yang ditolong. Nazara melihat, jadi apa isim maf'ulnya? Jadi manzurun. Apa artinya? Yang dilihat, yang dikenai pekerjaan. Baik, kita lanjut nomor 6. Dari fa'ala nomor 1 menjadi uf'ul, ada tambahan alif di depan. Alifnya didomakan. Uf'ul. Ini fi'lu amr. Fi'il amr. Kata perintah. Kata perintah. Jadi artinya apa uf'ul? Kerjakanlah. Kalau akala, yakulu, gimana fi'il amrnya? Kul. Makanlah. Kalau nasoro jadi unsur, tolonglah. Kalau nazoro menjadi unsur, lihatlah. Ya, kata perintah. Baik, kita lanjut. Yang nomor 7, la taf'ul. Ada tambahan lama alif di depan, sama tak di depan juga ya. Dari huruf pertama tadi, dari nomor 1 menjadi taf'al, dapat tambahan 2.
La taf'al ini fi'lun nahi, kata larangan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar, nahi mencegah, tolak melarang, mungkar kemungkaran. La taf'al jadi artinya apa? Jangan kamu kerjakan. Jangan kerjakan, jangan kamu kerjakan. Jangan kamu kerjakan. Nah, tulisannya di mana ini? Udah penuh ini ya, gitu ya Pak ya. Silakan. Jangan kamu kerjakan. La taf'al. Kalau nadoro menjadi apa? La tanzur. Jangan kamu lihat. Kalau nasoro menjadi apa? La tansur. Jangan kamu tolong. Ya. Kalau akhoda ya khudu. Bukan ya khodu ya khoda. Apa yang saya misal ini. Akala yakulu nasoro yang suruh. Kemudian nazoro yang duru. Kafaro yakuru, ya kalau kafaro misalnya. Kafaro. Kafaro telah kafir. Kalau isi fi'il nahyinya jadi apa? La takfur. Janganlah kamu kafir. La takfur. Pakai rumus ini. La takfur. La takfur. Contoh lagi. Kataba yaktubu. Kataba menulis. Janganlah kamu menulis. Berarti la taktub. Ikut la takmul. Jadi la taktub. Jangan kamu tulis. Janganlah menulis. Nomor 8. Maf'alun. Nomor 8 dengan nomor 9 ini bentuknya sama, Pak. Maf'alun. Kalau bentuknya sama, kenapa ditulis 2? Kenapa enggak 8 saja? Nah, kita boleh protes seperti itu ya, Pak ya. Boleh. Dan saya juga mau protesin. Tapi ini namanya beda. Yang nomor 8 ismu zaman. Yang ke-9 ini ismu makan. Apa artinya zaman? Zaman waktu. Zaman Belanda, zaman Jepang. Masa Jepang ya, waktu Jepang. Ismu makan artinya tempat atau keterangan tempat. Kalau zaman ini kata keterangan waktu. Kok bentuknya sama? Ya, tapi nanti artinya beda. Seperti magribun, magribun, magribun. Magrib itu dari kata goroba. Goroba itu tenggelam, tenggelam, tenggelam. Maksudnya matahari tenggelam. Goroba, tenggelam. Kalau goroba dalam posisi isim zaman magribun, magribun. Magribun berarti waktu tenggelamnya matahari. Oh, berarti waktu maghrib itu artinya. Kalau magribun itu menunjukkan tempat misalnya, berarti magribun itu tempat tenggelamnya matahari. Di mana? Barat. Jadi magribun itu ketika bicara tempat artinya barat. Maghrib. Maroko. Maroko itu sebutan untuk lidah kita. Ya. Sebenarnya namanya kan Maghribun. Ya. Maghrib ya. Kerajaan Maghrib. Maghrib Barat. Di ujung barat dari benua Afrika ya. Maghrib itu. Maroko. Maghrib Barat. Tempat terbenamnya matahari ya Barat. Walaupun nggak pernah terbenam sesungguhnya matahari, hanya penglihatan kita itu sebetulnya terbenam. Gitu Pak. Jadi bentuknya sama, tapi nanti artinya berbeda. Dia bicara tempat atau bicara waktu gitu ya kalimatnya. Kalau bicara tempat, maghribun. Oh, berarti tempat terbenamnya matahari. Berarti mana? Barat. Jadi maghribun itu sama dengan barat. Seperti masrikun. Ya, masrikun itu ketika bicara waktu, itu waktu terbit matahari. Ketika bicara tempat, masrikun itu artinya timur. Timur. Ya. Masyrik wal maghrib ya. Ya Allah, jauhkanlah dosaku. Nah, jauhkanlah aku dengan dosa. Sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Masyrik wal maghrib. Gitu ya, di doa kita ya. Masyrik, timur, maghrib, barat. Dari kata goroba. Kita lanjut. Mif'alun. Apa ini? Ismu alat. Ismu alat. Nomor 10. Dari fa'alat dapat tambahan mim.
kasroh mif'alun. Jadi apa artinya? Fa'ala apa dulu artinya? Oh, fa'ala bekerja. Kalau mif'alun berarti alat bekerja. Alat bekerja. Kalau nasoro, menolong. Isim alatnya jadi apa? Min sorun. Apa artinya? Alat menolong. Kalau nazoro artinya apa? Melihat. Jadi isim alatnya jadi apa? Tambahin mim dulu di kasroh. Min zorun. Apa artinya? Ya alat melihat. Kacamata min zorun itu. Kacamata. Ya, ini arti umum. Nanti teleskop juga bisa ya alat untuk melihat. Min zorun itu arti umum. Tapi nanti teleskop punya nama khusus, kacamata punya nama khusus. Tapi semuanya masuk pada alat melihat. Min zorun sama umum ya. Min zorun alat melihat. Baik, dua lagi. Dari fa'ala menjadi fu'ila dirubah menjadi doma. Ini mati majhul. Majhul. Majhul ini artinya pasif. Mati lampu, majhul pasif. Jadi apa artinya? Kata kerja pasif. Kalau fa'ala bekerja, fu'ila artinya dikerjakan. Waktunya apa? Lampu. Berarti apa? Telah dikerjakan. Yuf'alu, nah ini beda waktu saja. Ini juga mudhari majhul, mudhari majhul. Ini sedang atau akan dikerjakan. Waktunya ya, waktunya bergeser. Jadi telah dikerjakan jadi sedang atau akan dikerjakan. Baik, selesai. Adakah yang masih mengganjal, Pak? Silahkan disampaikan kalau ada ganjalan atau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Sukanta, silahkan. Untuk apa yang nomor 7 ya, lataful ini untuk kata gantinya hanya anta ya, atau bisa juga untuk antum gitu, untuk banyak jamak atau gimana nih? Bisa mohon Oh, penjelasan Ustaz. iya, bisa, Pak. Ini kan kita lagi belajar usul dulu ya. Nanti masuk ke tasrif far'i ya, yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, itu nanti masuk ke semua domer itu, larangan itu. Kalau yang kita larang itu banyak orang, berarti jangan kafir, bukan la takfur. Kalau la takfur itu domernya anta, atau yang dilarang hanya satu orang. Nah, kalau banyak orang, la takfuru, nah, tambah wawu, tambah alif. Nanti di tasrif far'i, tasrif cabang gitu ya. Tasrif anakan, turunan. Kalau ini kita sedang belajar tasrif usulnya dulu, kelompok kepala-kepalanya dulu. Nanti karena masing-masing nomor ini punya anak buah. Seperti nomor 1 fa'ala, itu nanti teman-temannya ada 14, Pak. Namanya tasrif far'i, tasrif turunan. Lataf'ul juga begitu yang nomor 7 ini nanti turunannya ada berapa totalnya? Ada 6. Lataf'ul, lataf'ula, lataf'ulu, lataf'uli, lataf'ula, lataf'ulna. Nah, itu fi'il amr ada 6. Siapa yang diperintah, laki-laki atau perempuan, berapa orang jumlahnya, nah itu dibedakan ya kalau di dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Ini kita sedikit keluar dari pola bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kata kerjanya nggak berubah. Jangan keluar. Ya sudah, jangan keluar itu mau yang diperintah laki-laki atau perempuan atau satu orang atau dua, pakai jangan keluar aja ya. Gitu aja. Kata kerjanya nggak berubah. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Quran, kata kerjanya berubah. Laki-laki atau perempuan yang dilarang. Berapa orang jumlahnya? Nah, gitu ya. Beda nanti kalau satu orang, jadi beda berubah bentuknya. Laki-laki perempuannya juga nanti dibedakan. Begitu ya Pak Sukanta ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, nanti di tasrif far'i, di tasrif cabang ya. Kita belajar induknya dulu, kepala-kepalanya dulu. Nanti anak buahnya tadi ya. Nanti di halaman berikutnya nanti di tasrif far'i.
Baik, adakah yang masih perlu disampaikan sebelum kita lanjut, Pak? Pak Milas, Pak John Hendry, Pak Erizaldi, ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Baik, kita lanjut.